ketika di Orde Lama ataupun di Orde Baru, Mahbub Junaidi ini menjadi tokoh sentral. Bung Mahbub Junaidi pada waktu itu 1978, Bung Mahbub ini ditangkap oleh Orde Baru. Karena apa? Karena hanya mengkritik saja itu, sehingga beliau dipenjara 1 tahun tanpa pengadilan. Mahbub Junaidi tetap pada titik tekan, yaitu kesederhanaannya, yaitu tetap pada prinsipnya, yaitu prinsip bahwasanya selagi apa yang dilakukan oleh Mahbub Junaidi untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan umat, maka tetap akan dilaksanakan. Inilah sosok Mahbub Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi. Masih bersama di channel Buku Bergerak. Oke, perkenalkan, nama saya Bung Tolibin atau biasa disapa Bung Bin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang Bung. Nah, ini buku tentang Bung, memorial tentang Mahbub Junaidi. Kebetulan di bulan Juli ini adalah lahirnya Bung Mahbub Junaidi, yaitu pada tanggal 27 Juli 1933. Mahbub Junaidi di dalam bukunya ini yang ditulis oleh anaknya yang bernama Isfandiari Mahbub Junaidi dan beserta sahabatnya yang bernama Iwan Rasta, ini memberikan banyak sekali memorial tentang tokoh Mahbub Junaidi ini. Bagaimana sosok Mahbub Junaidi di dalam keluarga, sosok Mahbub Junaidi di dalam kancah politiknya, bagaimana Mahbub Junaidi dalam sastra, bagaimana Mahbub Junaidi dalam dunia jurnalistiknya. Jadi Mahbub Junaidi ini banyak sekali gelar yang dimiliki. Jadi mulai seorang sastrawan, seorang jurnalistik, seorang politikus, juga seorang yang religius. Jadi buku Bung, memorial tentang Mahbub Junaidi ini wajib dibaca oleh sahabat-sahabat pergerakan, yaitu sahabat-sahabat PMII, untuk mengetahui bagaimana sosok Mahbub Junaidi, yaitu Ketua Umum PMII di periode awal, yaitu mulai 1960 sampai 1967. Nah, ini adalah sosok Mahbub Junaidi. Oleh sebab itu, kalau sahabat-sahabat ingin mengetahui sosok Mahbub Junaidi, bagaimana kiprahnya dalam pemikiran, dalam menulis buku, dalam berpolitik, bagaimana kemudian dalam menjadi sastrawan, maka bisa Anda baca buku Bung, memorial tentang Mahbub Junaidi yang diterbitkan oleh Buku Obor atau Yayasan Obor pada tahun 2017. Oke, di dalam buku Bung ini terdapat 5 bab. Ada 5 bab yang menerangkan sosok Mahbub Junaidi. Mulai dari dalam ini adalah dilihat dari sudut pandang keluarganya, dilihat dari sudut pandang sahabatnya, dilihat dari sudut pandang para anak-anak sahabatnya. Nah, maka buku Bung tentang memorial tentang Mahbub Junaidi ini sangat luar biasa. Kata pengantar diberikan oleh mantan Menteri Agama, yaitu Lukman Hakim Saifuddin. Di dalam pengantarnya, Lukman Hakim Saifuddin ini mengatakan, sangat lucu sekali, saya kutip satu aja, mengatakan seperti ini: Bung Mahbub ini ibarat burung parkit di kandang macan. Nah, ini maksud dari Pak Lukman ini adalah dia seseorang agama, seseorang pembesar agama, seorang sastrawan, seorang politikus yang kemudian punya sekali partner politik yang
luar biasa, bahkan mengancam dirinya. Jadi ketika di Orde Lama ataupun di Orde Baru, Mahbub Junaidi ini menjadi tokoh sentral, tokoh yang luar biasa yang dipotret oleh pemerintah, mulai dari kritiknya, mulai dari kiprahnya. Maka ibarat Bung Mahbub ini sangat kecil tetapi berada di kandang macan, yaitu orang-orang sekelilingnya ini selalu ingin menangkap, ingin memusuhi, tetapi Mahbub Junaidi tetap pada titik tekan, yaitu kesederhanaannya, yaitu tetap pada prinsipnya, yaitu prinsip bahwasanya selagi apa yang dilakukan oleh Mahbub Junaidi untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan umat, maka tetap akan dilaksanakan. Inilah sosok Mahbub Junaidi. Bahkan di dalam buku ini Pak Lukman Hakim menceritakan bagaimana pertemuan Mahbub Junaidi ketika bertemu dengan sosok Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang menjadi pengasuh pondok di Situbondo. Ini sosok Mahbub Junaidi menerangkan luar biasa. Ini mengkritik bahwasanya pendidikan tradisional itu nggak penting pada waktu itu. Tetapi Mahbub menguatkan, kata siapa? Pendidikan tradisional itu nggak penting. Justru orang pendidikan yang tradisionalis itu adalah orang-orang yang mempertahankan tradisi-tradisi keilmuan yang luar biasa. Ini perihal bagaimana ini dengan kondisi Mahbub Junaidi yang kemudian ketemu dengan sosok Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Apa yang kemudian dia ketemu? Pak Kiai As'ad Syamsul Arifin ini ketika ditanya oleh Mahbub itu menerangkan tentang bagaimana ini pembuatan kapal. Ya, teknik pembuatan kapal ini sosok Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ini sangat paham betul. Mulai dari mengoreksi pembuatannya, kemudian bahannya apa dan lain sebagainya. Ini mengalai teknik-teknik kapal mesin kapal yang lainnya, bahkan di luar nalar. Kemudian sering juga mengkritisi pemikiran Ayatullah Khomeini. Nah, ini menandakan bahwasanya pendidikan tradisional atau pondok pesantren itu tidak kalah dengan pendidikan modern. Ini menggambarkan bahwasanya Mahbub Junaidi memberikan gambaran bahwasanya sekolah tradisional tidak kemudian sekolah yang kalah dengan zamannya. Kemudian ada hal yang menarik lagi yang diceritakan oleh Bung Isfandiari selaku anaknya. Ini menceritakan bagaimana sosok Mahbub Junaidi ini memang sangat mencintai satu dengan yang lainnya. Ini terbukti ketika Mahbub Junaidi ini memberikan pesan terhadap anak-anaknya. Yaitu pesan yang diberikan adalah humanisme, harus memanusiakan manusia. Kemudian adalah toleransi antar umat beragama ini diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian kesederhanaan, dari kesederhanaan yang diberikan oleh Mahbub Junaidi terhadap anak-anaknya ini adalah pelajaran luar biasa yang diberikan untuk anak-anaknya. Nah, ada hal yang menarik di dalam buku ini adalah perjalanan Mahbub Junaidi. Perjalanan Mahbub Junaidi, bagaimana Mahbub menjadi ketua PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian menjadi salah satu ketua di PBNU juga pada zamannya Abdurrahman Wahid, kemudian menjadi sasaran dari Orde Baru. Bagaimana Bung Mahbub Junaidi pada waktu itu 1978, Bung Mahbub ini ditangkap oleh Orde Baru. Karena apa? Karena hanya mengkritik saja itu, sehingga beliau dipenjara 1 tahun tanpa pengadilan. Bung Mahbub dipenjara 1 tahun tanpa pengadilan, yaitu di penjara Nirwana. Nah, ini menunjukkan bahwa Mahbub Junaidi adalah luar biasa dengan perjuangannya yang tetap konsisten pada ruh perjuangan. Nah,
Kenapa kemudian di dalam buku ini tetap ada kata-kata Bung? Karena sapaan Bung itu adalah sapaan bagaimana seseorang itu adalah tetap awet muda, tetap semangat. Nah, ini adalah sapaan Bung yang kemudian diberikan kepada Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi juga sangat akrab sekali dengan Bung Karno, karena pada waktu itu Mahbub Junaidi menjadi pemret duta masyarakat pada waktu itu. Kalau Bung Karno bangun pagi, itu Bung Karno bacanya pasti adalah duta masyarakat. Inilah menjadi keakraban, sampai-sampai di dalam buku ini juga diterangkan Bung Mahbub Junaidi adalah salah satu inisiator ada haulnya Bung Karno di Blitar 1999 sampai 2000. Pertama adalah 2001 bersama Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Bahasanya sampai sekarang di sana adalah Soekarnoisme dengan NU itu sangat menjadi satu, karena ini adalah hasil dari inisiatif yang diberikan oleh Mahbub Junaidi kepada anaknya Rahmawati, yang diberikan masukan untuk Rahmawati. Kemudian apa kemudian pesan yang didapatkan dari buku Bung, yaitu Memorial tentang Mahbub Junaidi? Ini adalah karakter Mahbub Junaidi yang egaliter, yaitu dia tidak memandang apakah itu anak kecil, pejabat, tukang becak, apa semuanya dianggap sama oleh Bung ini. Dia tidak memandang, selagi dia manusia maka harus dihormati. Inilah Bung Mahbub Junaidi. Kemudian non diskriminatif. Dia tidak ada diskriminasi terhadap agama apapun. Kemudian ini juga kesederhanaannya. Lah ini. Jadi Bung Mahbub Junaidi ini sangat sederhana di dalam keluarga. Di dalam keluarganya, di dalam mendidik anaknya, beliau sangat sederhana. Nah, inilah perjalanan Bung Mahbub Junaidi bersama 7 putra-putrinya dan ditemani oleh sang istri tercinta, yaitu Hajah Asni Asnawi yang menemani Bung Mahbub Junaidi. Bung Mahbub Junaidi meninggal pada tanggal 1 Oktober 1995. Maka disinilah Bung Mahbub dimakamkan di pemakaman umum, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung. Itu yang dapat kami sampaikan di dalam buku Bung Memorial tentang Mahbub Junaidi yang ditulis langsung oleh anaknya yang bernama Isfandiari Mahbub Junaidi dan sahabatnya Iwan Rasta. Demikian dalam penyampaian buku tentang Bung. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, kemudian subscribe dan sebarkan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.